Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim dan mitigasi bencana pada pelaksanaan operasi lilin pengamanan dan pelayanan Nataru. Hal ini disampaikan saat melakukan peninjauan langsung di kawasan Pelabuhan Merak, Banten pada Senin pagi, 22 Desember 2025. Dalam peninjauannya, Kapolri menyampaikan bahwa operasi Nataru dilaksanakan selama hampir 14 hari dengan total 2.800 pos di seluruh Indonesia, termasuk 50 posko di wilayah Banten. Pos-pos tersebut terdiri dari pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu. Pengamanan difokuskan pada arus penyeberangan Merak, pelaksanaan ibadah Natal 2025, dan perayaan Tahun Baru 2026, serta berbagai aktivitas masyarakat akhir tahun termasuk kegiatan wisata dan keagamaan. Kapolri menegaskan Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Nataru. Presiden menginstruksikan agar seluruh jajaran terkait memberikan kemudahan, kenyamanan, serta pelayanan maksimal kepada masyarakat termasuk melalui pemberian insentif untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Selain arahan Presiden, Kapolri juga menekankan pentingnya antisipasi cuaca ekstrim, mengingat wilayah Banten masuk dalam kategori curah hujan tinggi berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Jadi kita mengecek langsung kesiapan, kita tanyakan ke masyarakat juga. Di satu sisi sampai saat ini untuk penyeberangan lancar, namun di sisi lain kita juga tidak mau underestimate sehingga terkait dengan mitigasi apabila terjadi dampak dari curah hujan tinggi, kemudian ombak tinggi tentunya juga harus betul-betul menjadi perhatian, mulai dari tempat masyarakat yang harus menunggu, kemudian publikasinya yang juga harus kuat, kemudian peralatan-peralatan yang dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan-permasalahan akibat dampak dari curah hujan tinggi ataupun hal-hal lain yang tentunya memerlukan personel untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelamatan ataupun rescue. Jadi beberapa hal yang tentunya kita tekankan, tolong waspadai, jangan underestimate, ikuti terus perkembangan BMKG sehingga kita bisa segera menginformasikan ke masyarakat. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru, beliau memberikan insentif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Nataru, dan kita diminta untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik. Menindaklanjuti arahan Presiden dan penekanan Kapolri, Polri bersama para stakeholder menyiagakan pos mitigasi bencana, personel SAR, serta peralatan dan kendaraan taktis. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan masyarakat di tengah potensi cuaca ekstrim. Peninjauan lapangan ini menegaskan komitmen Polri dalam menjalankan arahan Presiden dengan mengedepankan pelayanan maksimal, antisipasi risiko, serta kehadiran negara untuk menjamin perayaan Nataru berlangsung aman, nyaman, dan kondusif. Dari Merak, Banten, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pos terpadu Jasa Marga Tol Rut di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 Desember 2025. Dalam peninjauannya ini, Kapolri memastikan arus mudik Natal dan Tahun Baru berjalan dengan aman dan nyaman. Pada kesempatan yang ada, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengecek langsung kesiapan pos terpadu hingga sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan saat momen arus mudik dan balik Nataru 2025. Di pos terpadu ini, petugas gabungan dapat memonitor perkembangan kondisi seluruh jalur tol di Indonesia, baik di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, termasuk jalur yang terdampak bencana di Medan. Dari pantauan hari ini, meskipun terjadi peningkatan sebesar 21 hingga 22% arus mudik Nataru 2025, Kapolri mengungkapkan bahwa arus lalu lintas di jalur tol masih terpantau normal. Akan tetapi, Polri melalui jajaran Korlantas tetap menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan.
Selain itu, Polri juga secara berkala memantau perkembangan informasi terkait prediksi cuaca maupun potensi bencana alam yang dikeluarkan oleh BMKG agar dapat disiapkan jalur alternatif bagi masyarakat sekaligus menginformasikan kepada masyarakat untuk dapat memilih waktu mudik yang tepat. Dan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden bahwa kegiatan operasi Nataru dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat yang melaksanakan mudik, balik, dan juga melaksanakan kegiatan ibadah dan juga rangkaian lepas pergantian akhir tahun ini betul-betul bisa diberikan pelayanan yang baik. Dan tadi kita lihat untuk peningkatan dari jumlah masyarakat yang melaksanakan mudik ataupun balik sampai dengan hari ini masih terpantau normal, namun terjadi peningkatan kurang lebih 21 sampai 22% dari target atau sekitar 666.000 yang memasuki ataupun meninggalkan Jakarta. Jadi sementara tadi Pak Lantas juga memaparkan strategi apabila terjadi kemacetan, mulai dari bagaimana melaksanakan rekayasa lalu lintas dari mulai kontraflow sampai dengan one way ataupun one way terbatas, semuanya dipersiapkan agar proses perjalanan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya sekali lagi kita selalu menitipkan bahwa karena tahun ini kita menghadapi situasi bencana, khususnya perkiraan BMKG dengan curah hujan yang sangat tinggi. Tentunya tadi terpantau ada beberapa wilayah yang kemungkinan akan terjadi potensi terdampak, apakah itu tergenang air ataukah terdampak banjir, sehingga kemudian perlu disiapkan jalur-jalur alternatif. Tentunya kami minta untuk seluruh jajaran memantau dan mempersiapkan hal itu dengan baik, sehingga pada saat hal tersebut terjadi maka mitigasinya sudah siap. Demikian juga BMKG terus harus diikuti sehingga kemudian setiap informasi-informasi yang ada segera bisa ditindaklanjuti di lapangan. Demikian juga diinformasikan ke masyarakat. Tadi saya lihat ada aplikasi yang bisa di-blast ke masyarakat, dan ini penting sehingga para pengguna jalan ataupun masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan itu terinformasi tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang kemudian ini menjadi masukan untuk masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihan pada saat akan melaksanakan kegiatan di. Berbagai upaya pelayanan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri telah dipersiapkan dengan matang. Hal ini tentunya sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menciptakan mudik, ibadah, hingga perayaan pergantian tahun dapat berjalan aman dan nyaman dengan pelayanan-pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat terjadi lonjakan jumlah penumpang penyeberangan dari Pelabuhan Merak dan Bakahuni. Tercatat sebanyak 6.603 perjalanan kapal dari Merak ke Bakahuni. Berikut informasi perkembangan terbaru dari juru bicara Operasi Lilin 2025, Kombes Pol Umi Fadila Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Senin 22 Desember 2025, saya selaku juru bicara Polri dalam Operasi Lilin akan menyampaikan update situasi pada hari kedua pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2025 terkait data kapal penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Merak hari Minggu 21 Desember 2025. Terdapat kapal yang melakukan perjalanan sebanyak 6.603 kali dengan penumpang sejumlah 962.546 orang yang memuat kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 60.887 unit
kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 87.204 unit, bus sebanyak 9.709 unit, dan truk sebanyak 95.313 unit. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Nataru 2025 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik tercukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan dapat mengakses aplikasi Google Maps dan dapat menghubungi call center 1500669 SMS Center 9119 untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Demikian update operasi lilin 2025 pada hari Senin 22 Desember 2025 dan kami akan terus memberikan update selanjutnya. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.